Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ari Production dimanapun berada, alhamdulillah di kesempatan yang baik ini kita bisa berjumpa ya dengan keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Ini merupakan edisi perdana podcast atau obrolan santai dengan saya, Pak Ari ya. Mudah-mudahan nanti bermanfaat. Oh ya, tak lupa saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat ya. Jadi puasa itu insya Allah bisa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke sahabat semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai ciri-ciri iman yang mantap. Nah, ini obrolan kita nanti akan membahas seputar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman yang mantap itu seperti apa? Ayo nanti kita ngobrol-ngobrol santai di sini ya. Baik, sahabat semuanya, ada beberapa ciri-ciri iman yang mantap. Yang pertama itu adalah mau bertobat atas semua dosa dan kesalahan yang telah diperbuat. Kita manusia tentu ya punya salah, punya dosa ya, punya kekurangan-kekurangan yang terkadang menjadikan kita lalai untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya ketika kita punya kesalahan, ketika kita punya khilaf baik itu kepada sesama manusia ataupun mau kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita diperintahkan untuk bertobat ya. Jadi kita itu segera saja untuk bertobat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa dan kekhilafan kita semuanya. Karena ini manusia adalah makhluk yang dhaif. Dan insya Allah kalau kita yakin dan kita bertobat dengan sungguh-sungguh, ya mudah-mudahan Allah akan mengampuni ya, karena Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oke, jadi semangat terus ya untuk minta ampunan sama Allah. Itu yang pertama. Yang kedua itu hendaknya kita melakukan ibadah dengan ikhlas dan ketulusan hati. Ya, kita setelah bertobat mohon ampun kepada Allah untuk menguatkan iman kita, maka kita hendaknya untuk melakukan ibadah. Ibadah itu dilakukan dengan cara yang ikhlas. Ikhlas itu semata-mata ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berharap kepada selain Allah, tidak kepingin dipuji dan sebagainya. Oke ya, ini adalah ibadah yang dilakukan dengan ikhlas dan tulus. Insya Allah nanti akan menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan semakin kuat imannya. Terus untuk selanjutnya hendaknya kita selalu memuji keluhuran Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mengucapkan tahmid, kita lisannya dibasahi dengan berzikir ya, mengakui keluhuran Allah, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling sempurna yang harus kita sembah. Oke. Kemudian ini yang keempat ini ya, yang sedang kita jalankan untuk menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, hendaknya kita menjalankan ibadah puasa ya, sebagaimana Allah memerintahkan kita untuk berpuasa. Ini ngomong-ngomong pada puasa apa tidak ini? Wah, insya Allah puasa ya. Baik yang beragama Islam, di sini bulan suci Ramadan, maka kita diperintahkan untuk berpuasa. Mudah-mudahan melalui amal ibadah puasa ini bisa meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta menjadikan diri kita terhindar dari dosa dan kemaksiatan. Oke, terus untuk selanjutnya, wah ini penting ya untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita agar imannya itu semakin mantap. Ciri-cirinya adalah terus berusaha mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala ya. Kita harus senantiasa mencari ilmu. Nah, ilmu itu wajib dicari. Dengan ilmu insya Allah nanti hidup kita itu akan terarah, karena ilmu itu adalah cahaya yang akan menerangi hidup kita. Ini penting sekali ya. Jadi kita itu harus berusaha mencari ilmu, apalagi ilmu agama, sekaligus untuk bekal kita ya menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah yang disertai dengan ilmu.
Kalau kita beribadah disertai ilmu, insya Allah nanti ibadahnya diterima. Tapi kalau kita ibadah tanpa ilmu, ini mengkhawatirkan bisa jadi nanti kita ibadahnya menjadi sia-sia. Ya, makanya mencari ilmu itu penting. Untuk selanjutnya, ciri-ciri orang yang mantap keimanannya adalah selalu ruku dan sujud, melakukan sholat sebagai upaya ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo, ini mari kita giatkan sholat 5 waktu ya. Mari kita biasakan sholat sunnah, sholat malam ya. Kita sujud menghadap Allah Subhanahu wa taala, merasa diri kita itu dhaif, lemah ya. Sehingga nanti kita itu akan tumbuh keimanan, ketakwaan yang kuat. Kalau kita itu sering sujud, merasa diri kita itu lemah di hadapan Allah, mudah-mudahan Allah akan memberikan pertolongan ya. Jadi jangan tinggalkan sholat ya. Ini penting. Sholat itu adalah kewajiban bagi umat muslim ya, umat Islam yang harus dijalankan. Makanya jangan sampai ditinggalkan sholat itu. Oke ya. Dan yang terakhir ini ya, satu lagi, apa itu? Melakukan amar ma'ruf nahi mungkar serta memelihara batas-batas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini juga penting. Kita sebagai umat Islam ya diperintahkan untuk mendekati hal-hal yang diperintahkan Allah atau menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tularkan hal-hal yang positif kepada orang lain dan kita berusaha untuk mencegah agar orang lain tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, yang negatif, yang melanggar perintah Allah. Itu juga merupakan bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini insya Allah dengan kita menjalankan hal demikian, mudah-mudahan nanti kita akan semakin kuat iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke sahabat, ini obrolan singkat kita ya. Nanti bagi yang mau komen boleh silakan ya, komen di kolom komentar, kasih saran, kritik dan sebagainya yang membangun tentunya ya. Mudah-mudahan nanti channel ini bisa bermanfaat. Kita tidak cuma membahas seputar kegiatan-kegiatan sekolah, pramuka atau pembelajaran, tapi ya kita berbagi cerita tentang hal-hal yang bermanfaat. Oke ya, mohon maaf ya, ini saya terkadang jarang upload video karena banyak hal yang harus dikerjakan, tugas-tugas yang harus dikerjakan, jadi terkadang untuk membuat video itu prosesnya agak terhambat ya. Tapi insya Allah kita akan tetap konsisten. Ini ada putri saya. Oke, terima kasih ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.